ada suatu kejadian yang waktu gue sepedaan menurut gue ini nikmat banget. Jadi gue naik sepeda terus hujan terus tapi gue pakai jas hujan kan. Ini seru nih hujan-hujan. Nah terbukti dari film-film yang gue tonton film science fiction semua kebanyakan. Timbang begitu. Itu yang punya ide bikin series siapa? Lo? Enggak, bukan gue. Sebenarnya emang justru bukan lo? Bukan. Jadi itu karena terbentuk begitu aja karena intinya pengen manggung terus dulu pun namanya sebenarnya bukan serius sebenarnya. Ariel di serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan ketemu lagi di Om Wen. Episode kali ini kita kedatangan seorang rocker, suaranya melengking luar biasa, tinggi, udah nggak bisa dicapai sama suara gua. Ya walaupun kalau gua paksain sih ya, gua 11-12 ya sama dia. Dia 11 kali nyoba, gua 12 kali dirawat di rumah sakit. Kita sambut Candi. Kang Nuhun udah mampir di Om Wen. Ini siap. Luar biasa ini. Iya. Seorang rocker. Nggak tahu sekarang kesibukannya apa. Kita cari tahu nih, masih jadi rocker atau debt collector, kita nggak tahu juga. Seorang rocker. Ya member band udah pastilah. Serius. Terus juga banyak lagu yang meledak yang dibawakan sama Kang Candil bersama teman-teman Serius gitu. Nah, menurut Kang Candil nih, kenapa sih Nobita bergantung banget sama Doraemon? Kalau menurut gue itu supaya outstanding ya. Outstanding. Apalah arti seorang Nobita tanpa kehadiran Doraemon. Bener. Ya kan? Jadi Doraemon pun tidak akan outstanding kalau nggak ada Nobita, nggak ada pembandingnya. Bener. Jadi fungsi dia tuh hanya sebagai pembanding gitu kan. Oke. Gitu kan. Berarti dua sosok ini harus ada. Harus ada. Nobita sama Doraemon. Yes. Jadi bisa dipastikan memang Nobita kan. Karena dia nggak butuh Nobita, dia butuhnya Doraemon. Butuhnya Doraemon. Iya. Kang, punten, nama asli siapa sih Kang sebenarnya? Dian Dipa Chandra. Dian Dipa Chandra. Kok bisa Candil? Ya itu 3 nama wanita yang cantik-cantik ya. Dian, lu kebayang Dian kan pasti. Iya betul. Dipa gitu kan. Chandra apalagi kan. Ya hasilnya begini kalau disatukan ya. Tiga cewek cantik disatukan jadi begini. Oke. Itu sama kayak lukisan Mona Lisa. Oke. Kan Leonardo da Vinci tuh ngambilnya nih mata yang bagus tuh kayak gini, hidung yang bagus kayak gini, senyum pas disatuin kata gua mah aneh Mona Lisa. Iya juga sih, bener juga sih. Iya. Orang bilang adalah lukisan Mona Lisa adalah lukisan dengan katanya senyuman tercantik apa terbagus gitu lah ya. Tapi memang kalau dilihat dari secara ya bukan kayak tampilan wanita cantik ya sebenarnya ya. Gitu kan. Okay. Jadi itu kenapa berubah jadi Candil Kang? Sebenarnya ya lu tau lah anak SMP ya, gue dari SMP udah dipanggil Candil. Dari SMP? Jadi memang kalau dulu kan kalau nggak manggil nama bokap, ya, nama orang dipeleset-pelesetin ya, kan. Betul. Kalau nggak mulai fisik gitu kan misalnya ada apa yang mulai aneh jadi manggilannya fisik. Kalau gue mungkin agak aneh. Mungkin dari tadinya gue dipanggilnya Chandra kan. Memang gue dipanggilnya Chandra hari-hari. Mungkin dari Candil gitu. Akhirnya jadilah semuanya manggilnya Candil gitu. Berarti nggak ada arti khusus Candil Nggak itu. ada. Selain gue orangnya kan luwes ya, terus agak kenyal gitu kan. Jadi Oke, Cendil dong. Itu mah Cendil tuh. Cendil. Berarti SMP apa SMA, Kang? Dari SMP gue dipanggil. Dari SMP dipanggilnya Candil. Candil. Ya. Sampai sekarang. Sampai nggak rubah. Nggak rubah. Jadi kalau gue ada anak yang ada teman yang manggil masih Chandra, itu berarti kalau nggak temen SMP biasanya teman SMA SMA jarang sih. SMP biasanya kalau tahu gue tuh namanya Chandra tuh biasanya gitu. Oke. Gitu. Nah, pada saat teman-teman lu manggil lu Candil, respon pertama lu nolak apa? Seru ternyata gue dipanggil Candil. Udah Candil lah. Kayaknya gitu deh. Seru nih kayaknya Candil.
kayaknya gue lebih supel gitu dengan kalimat candil itu kan. Gue nggak keberatan mesti jaim apa gimana gitu dipanggil dengan panggilan candil kan. Kalau Chandra tuh kayaknya gue mesti agak tinggi gitu ya, terus bener. Iya bener. Iya. Bener loh, nama Chandra tuh kayak gimana gitu. Iya kan Chandra kan. Ya emang Chandra tuh harus tinggi ya, kayak Kartika Chandra kan tinggi tuh. Hotel kan. Iya tinggi kan. Tinggi gitu. Tinggi megah gitu. Iya bener, nama Chandra tuh kayak kayaknya orangnya cool gitu ya, kayak mengayomi gitu kan. Kalau cewek-cewek deket situ tuh, Chandra gitu kayaknya begitu ya. Betul. Itu gue jadi beban kan kalau misalnya gitu. Candil aja lah, nggak ada beban gitu kan. Berarti lo waktu zaman sekolah termasuk anak yang cool, apa yang pecicilan, nggak bisa diem, dan udah terlihat bahwa lo akan jadi orang besar suatu saat nanti. Cool dong gue pasti. Nggak percaya? Gue juga nggak percaya. Maksudnya seorang candil, gue nggak kebayang sih. Maksudnya dengan sekarang lo kayak begini, lo dulu cool kayaknya nggak deh. Iya gue pecicilan yang pasti ya lebih. Tapi gue tuh salah satu keunggulan gue tuh nggak pengen ikut-ikut temen gue gitu. Maksudnya? Jadi gue tuh selalu pengen jadi beda gitu kan. Jadi memang kalau pada seneng rokok gitu gue nggak gitu kan. Terus pada sibuk main-main gitu, main kemana ngikut-ngikut. Cuman pas yang ini gue kayaknya gue mah beda lah, nggak kayak gini gitu. Kok bisa lu Kang? Nggak tahu ya kenapa begitu ya. Nggak, maksudnya apalagi kan zaman sekolah. Iya betul. Kan zaman mencari jati diri katanya kan, gitu. Ketemu pergaulan, yang lain ngerokok. Terus lu nggak ngerokok, tapi lu kan waktu SMP kan. Gak maksud gue. Ini gue di Prancis. Oh keren. Bravo. Oh ini. Gak maksud gue, kenapa lu bisa bertahan gitu? Karena spiritnya gue anggap. Karena takut sama orang tua atau gimana? Enggak, gue cuman yang bokap gue sih bebas-bebasin aja. Maksudnya cuman gue tuh memang yang seneng anak nakalnya, anak nakal bandel yang gimana gitu, bukan yang ke arah situ. Tapi teman-teman gue juga pada ada yang lagi musimnya itu kan, anak SMP pada nyoba-nyoba. Kalau gue sih nggak tahu kenapa gitu. Gue nggak mau, gue nggak pengen kayak gitu. Obat-obatan, pil-pilan kayak gitu zaman SMP. Baru sekarang aja gue obat-obatan kena tuh. Oh ya, karena udah tua. Lebih ke faktor umur itu sih. Itu mah sama lah. Itu mah fase hidup. Iya. Iya. Enggak sama sekali pokoknya. Enggak, gue cuma ngeliatin aja teman gue pada Enggak dijauhin lu? Enggak. Mereka juga ngerti juga gitu. Si Candil emang begini anaknya gitu. Dia mah seru-seruan aja gitu, tapi kenapa teman-teman lu akhirnya tetap membiarkan lu berada di circle itu padahal lu nggak ngerokok, lu nggak ini, nggak itu seperti mereka? Mungkin karena ya gue kan lebih ke iseng ya anaknya, jadi suka bikin sesuatu yang iseng-isengan aja dan mereka seneng gitu kayak bikin tari-tarian apalah yang gak jelas gitu kan. Terus gue bikinin lagu buat misalnya nama bokap temen gue siapa, gue jadiin lagu gitu kan. Tiap anak gue bikinin bapaknya, gue bikin lagunya gitu kan. Bener. Sampai akhirnya pada berantem. Pertama lucu, lama-lama udah yang lama-lama jadi ngata-ngatain. Gitu. Senyeni itu lo dari dulu berarti? Iya, iseng sih, berawal dari isengnya itu yang. Ya tapi kan iseng lu nyiptain lagu Kang. Iya kayak gitu-gitulah. Jadi dulu tuh gue pernah kalau gue tuh rajin dipanggil ke BP ya. Karena ulah-ulah gue gitu pertama, tapi sampai guru BP pun sampai pas dia penawar, Bapak pengen tahu kamu bikin apa lagi gitu. Jadi gue kadang-kadang yang berawal dari temen gue. Apa kesalahan yang lu buat sampai lu dipanggil sama guru BP apa? Gue pernah numpuk kursi sampai langit-langit kan. Ada sih. Ada zaman sekolah pasti ngerasain lah. Oke. Itu gara-gara teman gue jatuh terus tadinya mau dihalangin doang biar dia nggak bisa keluar. Ternyata dia malah nyanyi kan ngesel ya. Tumpuk sampai atas. Nggak taunya dia bisa keluar lewat pinggir. Udah kan kesel kan. Udah kesel ya udah gue tinggalin aja semuanya. Nah kursinya tetap berdiri. Tetap berdiri dan dipakai kelas siang kan. Biasa ada kelas pagi, kelas siang kan. Kelas siang protes ke kepala sekolah. Terus dipanggil lah semua si gue.
Gue tuh sempat ya jadi ada fase di mana gue ikutan paduan suara kan. Waktu SMA. Paduan suara itu kan sebenarnya ya dibilang grup cemen-cemen gitu ya. Nah, banyaknya cewek-cewek terus cowok-cowok nggak jelas gitu kan. Ya, betul. Bukan nggak jelas sebenarnya lebih ke ya hobinya aja nyanyi gitu kan. Nah, terus kan bukan grup bukan ekskul kayak basket gitu kan yang digilai cewek-cewek enggak gitu kan. Tapi cukup ditakuti. Karena gue berhasil ngajak teman-teman gue yang preman, kita latihan. Mereka kan main band, kita biar bisa bagi vokal kita kayaknya ikutan paduan suara deh gitu. Jadi pada ikut tuh, yang tukang-tukang berantem tuh ikut di paduan suara tuh. Kok lu aneh sih kan? Maksud gue anak-anak maksudnya anak-anak yang kelihatannya bandel dalam tanda kutip. Kok lu malah lu ajak paduan suara gitu? Kok lu bisa meyakinkan? Nah itu justru gue tuh pengennya ini seru nih kayaknya kalau paduan suara ada orang-orang ini gitu kan. Iseng aja sebenarnya gitu, gue pengen lihat ini. Dan ternyata mereka juga merasa ada manfaatnya ya ikut paduan suara. Waktu itu kan lagi musim lagunya Extreme, More Than Word. Ada bagi vokal kan, agak susah untuk memahami bagi vokal. Jadi motivasinya itu. Akhirnya beneran ikut? Ikut, si teman-teman gue tuh paduan suara itu. Jadi kita sempat ikut berapa kali pertandingan lah gitu kan. Oh sampai lomba-lomba juga ikut? Lomba ikut. Gak cuma sekedar latihan doang maksudnya? Ikut. Seserius itu? Seserius itu. Terus waktu kita ada pensi juga mereka ikut semua kan. Nah yang lucu waktu pensi itu jadi pensi pertama yang kita bikin di SMA terus itu benar-benar jadi kayak guyup gitu nih yang geng anak nakal sama geng yang anak itu jadi nyatu gitu jadi serunya gitu kan. Oke. Nah suara lu udah melengking di situ Kang? Udah melengking belum ya? Udah tenor sih tapi belum melengking begitu. Oke. Makin terasa di situ. Makin terasa. Makin terasanya di mana sebenarnya? Pada saat serius atau? Makin terasa pas ada serius pas saat gua kuliah. Serius terbentuk pada saat lu kuliah? Gue kuliah gitu. Serius itu kan di seni rupa ya. Jadi ya ITB ya. Iya, benar. Nah terus kan pada waktu saat manggung tuh kan emang istilahnya pelepasan stres itu band kan si Serius itu. Gue sih pengennya punya band yang keren lah kayak Noah gitu kan. Asik kan. Tapi Serius menurut gue Serius mendobrak lu pada saat itu. Muncul tiba-tiba dengan nama yang serius tapi pembawaannya sebenarnya nggak serius banget malah nggak serius malah. Secara musikalitas bisa dipertanggungjawabkan gitu lah mungkin ya. Betul. Ya karena tapi intinya memang kita pengen have fun sih sebenarnya di series itu kan. Jadi ya makanya kalau dulu tuh hampir kayak kabaret sebenarnya series itu. Karena kita manggung itu pada saat lagi mau naik penjurusan nih kita mesti bikin pameran kan, pada bikin karya. Nah terus udah berapa hari 2 hari begadang lah lagi pada stres terus tahu temen gue yang ada panggung nih di SMA gue. Pada mau ikut nggak? Mau, semuanya ngikut kan. Pada pengen ikut langsung bingung kan. Gimana pada mau naik semua gitu. Ya udah bagi-bagi deh. Yang main band ini lu jadi dancer lu jadi ini. Oh gitu. Jadi akhirnya pas manggung tuh udah komplit. Sebelum ada penonton bayaran kita udah ada tuh. Udah ada tuh kita. Iya. Jadi kayaknya kalau series manggung rame gitu. Rame. Karena sebenarnya itu udah dibagi-bagi tuh. Udah bagi-bagi. Ntar kalau giliran band perform yang lain nonton. Kayak gitu. Nonton. Terus kadang-kadang ada teman-teman kita juga yang misalnya lu datang nih sama gue gitu. Ini pengen manggung. Oh ya udah sana gitu. Nanti lu dikasih tas gede, lu pilih kostum lu apa. Nanti lu dikasih ntar masuk pas ini ya gitu. Nanti lu improve aja sendiri. Semua ngapain. Hampir kayak OVJ, cuma versi lightnya lah. Versi lightnya. Iya. Itu yang punya ide bikin series siapa? Lu? Enggak, bukan gua. Sebenarnya justru bukan lu? Bukan. Jadi itu karena terbentuk begitu aja karena intinya pengen manggung terus dulu pun namanya sebenarnya bukan serius sebenarnya. Sulit namun serius gitu. Jadi walaupun sulit kita serius pengen manggung serius, gitu kan. Jadi sulit namun serius. Cuman kepanjangan kan. Si MC-nya akhirnya serius band. Oh oke. Iya. Dari situ serius terus akhirnya anak-anak pas kita Kenapa nggak ambil sulitnya? Sulit.
Berarti sebenarnya ngasih nama itu MC-nya. Kita harus MC-nya siapa namanya? Kita harus terima kasih tuh sama si MC. Kalau yang dikasih nama sulit mungkin. Iya, abis sekarang lu sulit ya. Sulit masuk dapur rekaman bahkan ya. Akhirnya serius lah pokoknya. Sejak itu akhirnya lu pakai tuh nama serius. Baru kesini akhirnya kita dicari pembenarannya apa. Akhirnya nulisnya jadi karena Bandung seri kan. Seri es itu jamak. Jadi ketawa bareng-bareng kurang lebih gitu. Jadi baru dicari itu. Meaningnya ke situ. Jadi. Tapi ngegarap lagunya bener-bener serius. Bener-bener secara musikalitas serius. Secara musikalitas serius, iya. Ya. Cuman kan temanya aja yang absurd kan gitu. Nah jadi ya di situ gue menemukan media untuk bereksperimen. Jadi sebenarnya gue nyanyi nggak melengking gitu kan, cuman pas norak ya kita ngelengking gitu kan, masukin lah gitu. Jadi semuanya serba karena fun aja, karena pengen, karena iseng gitu kan, jadi seperti itu. Jadi memang kalau mau lihat album series yang benar-benar tidak terpengaruh sama industri tuh ya di album yang awal-awal tuh masih yang nggak mikirin apa-apa tuh. Dan yang lucunya tuh si band itu akhirnya buat kita tuh jadi kayak koperasi simpan pinjam gitu. Jadi hasil dari kita manggung itu akhirnya jadi sumber soft loan buat teman-teman yang bayar kos, bayar apa gitu. Oh iya? Iya. Karena duitnya nggak dipakai, nggak diambil sama playernya, cuma ditaruh aja di kas gitu kan. Oh gitu. Cuman abis manggung makan bareng gitu kan. Karena banyak banget kalau dikasih kan pasti nggak cukup kan. Iya. Akhirnya kita taruh di kayak ada kasnya lah, taruh situ aja gitu. Jadi kalau akhir tahun yang liburan kuliah panjang tuh bisa tuh nyewa bus, pergi ke pantai mana gitu. Pakai uang itu. Jadi tapi sistemnya pinjaman. Sistemnya atau enggak, atau ya kalau awalnya aja bilang minjem mau dibayar enggak terserah gitu. Jatuhnya wakaf kayaknya. Ya. Dan ini for your information nih, fun fact-nya adalah gitarisnya Kang Koko ya? Iya Koko ya. Kang Koko itu dulu waktu gue masih kuliah di seni rupa UNJ, IKIP Jakarta tuh sempat ngerasain ketemu Kang Koko. Oh lu sempat ketemu Kang Koko? Iya, walaupun dia nggak ngajar gua, dia jadi salah satu dosen yang ada di jurusan seni rupa gitu. Wah, gila. Ada seorang gitaris serius aja kayak bangga banget gitu. Wih, gila dosen kita serius band. Luar biasa. Itu setelah bubar serius. Koko akhirnya ngajar. Belum. Oh, sambil jalan? Iya, sambil jalan Koko. Sempat nih. Kan kita sempat ketemu nih apa di Kok Belang nih apa murid-murid gua nih begitu kan, ketemu Cagur waktu dulu. Iya, betul. Masih kan? Masih, sekarang kan caleg. Enggak usah nanya mulu kan. Nanyanya ke gua mulu. Padahal gua yang ditinggalin ini. Iya, caleg dia Cagur. Iya, harus ada yang jagain bener. Bener. Ya ntar kita tunggu aja pada pulang kampung. Ya namanya ngerantau. Orang lagi ngerantau nggak apa-apa. Lagi mencari keberuntungan kan kita nggak pernah tahu gitu. Kalau lelah juga dia akan kembali. Istirahat sejenak. Oke, berarti gue ngerasain tuh sempet ada fase ketemu sama Koko gitaris gitu. Sorry, membernya siapa aja Kang? Lo, gue, ada Koko, ada Dinar, Mulki, Hayam, Ezi. Sekarang kemana mereka? Koko di KPK. Bukan ditangkap tapi ya. Kerja di KPK? Di KPK. Jadi enak sama Koko sekarang. Gak usah traktir. Karena takut dibilang gratifikasi kan. Iya. Benar. Oh iya dia sempat cerita waktu itu. Kalau lagi makan aja. Gak usah traktir dia gitu. Gak ada beban. Ya. Sementara dia pun beban kalau ditraktir kan. Oke. Jadi ya Koko. Jadi lebaran tuh gak ada tuh namanya parcel-parcel ke rumah dia gak? Gak usah. Iya. Iya bahaya sih ya. Bahaya buat dia juga. Oke. Iya, ini demi kebaikan dia. Benar. Kan. Demi kebaikan dan sebenarnya sih lebih ke emang pelit aja lu pada ya. Koko jadi KPK, kerja di KPK terus Mulki di Bandung, dia bisnisnya banyak, ada clothing dan segala macem. Terus
Hayam drummer, dia punya Audio Pos di Jakarta. Oke. Dia lebih di iklan kayak gitu. Terus Dinar kerja di pelayaran. Gua nggak tahu dia apakah jadi nahkoda atau jadi apa. Oke. Di apa terus satu lagi siapa? Ezi jadi guru. Kalau lu cagur, kalau dia udah guru. Udah guru. Ya. Gitu di sekolah internasional gitulah. Gitu. Tapi kan kemarin sempat ada masa-masa lah band-band besar yang bubar terus reuni kan. Reuni ya. Serius? Serius sempat setengah reuni. Karena yang bisa cuma setengah. Yang bisa cuman Gak reuni dong itu namanya. Gak reuni ya. Itu lebih ke silaturahmi. Iya. Berarti emang nggak bisa ngumpulin mereka semua. Ya karena mereka udah yang kesibukan masing-masing. Jadi kayak yang kalau dulu kan manggungnya tuh ngikutin, kita kerja ngikutin jadwal manggung kan. Betul. Manggung dulu terus ada waktu kosong baru kita kerja cari sambilan. Kalau kan sekarang kebalik. Jadi pas itu, waduh gue mesti ini nggak bisa, gue mesti ini nggak bisa gitu. Jadi nggak pernah bisa formasi yang belum bisa formasi yang reuni lengkap gitu sekarang. Tapi lu secinta apa sih sama Serius? Karena gue lihat kan lu sampai sekarang tampilan lu masih sama, Kang. Menurut gue Serius itu ya ajang kebebasan gue berkreasi di situ gitu. Jadi di Serius itu ya gue menemukan sosok Candil yang sekarang, terus ya alhamdulillah itu yang kita dapat rezeki lagu Rocker Juga Manusia yang sampai sekarang gue masih bisa jualan pakai lagu itu gitu. Betul. Kan. Terus ya di situ salah satu puncak yang masuknya gue tuh bisa mengekspresikan sesuatu dan menghasilkan sesuatu di situ gitu, tanpa gue harus banyak berkompromi, maksudnya berkompromi dengan industri gitu. Itu sih. Jadi dengan tampilan lu seperti ini lu mau sampai kapan? Nah itu gue sempat berpikir untuk berubah, tapi pada saat gue mau ganti gaya tuh, gue belum menemukan penggantinya. Maksudnya style penggantinya. Bridging ke situnya juga belum nemu nih gitu. Apakah gue mesti berangkat dari lagunya dulu atau rubah dari performance-nya, itu yang masih belum gue temukan formulanya. Karena apalagi setelah kemarin lewat era pandemi ya, sosok si gue ini ya hanya di angkatan kita aja kan taunya kan. Nah buat angkatan yang Gen Z ternyata jadi baru lagi gitu kan. Betul. Jadi sosok baru lagi. Nah kan jadi menurut gue ya akhirnya gue sekarang rebranding lagi deh gitu. Gue rebranding dulu nih sampai orang tahu lagi. Dari situlah mungkin ya PR gue masih banyak sih dari situ. Itunya untuk biar setelah lu keluar dari Serius. Proses berkarya terhenti. Proses berkarya gue terhenti 2 tahun lah, karena saat itu gue emang pengen nggak berada di situ, tapi ternyata nggak bisa gitu. Gue tuh tetap harus, kayaknya gue susah nih kalau nggak bermusik gitu. Akhirnya gue alihin dengan bikin scoring film gitu kan, bikin scoring film, terus ternyata disuruh bikin soundtrack juga kan, bikin soundtrack jadi bikin lagi kan, terus udah gitu kadang-kadang suka ada sutradara iseng, Mas jadi cameo dong, jadi masuk lagi kan. Masuk lagi, akhirnya ya udah nyemplung lagi. Tapi seru gak sih Kang? Maksudnya dunia baru yang lu masukin setelah lu selesai sama Serius. Seru karena gue jadi explore banyak ya, bisa terus gue banyak kolaborasi sama musisi yang lain gitu, lintas genre. Sempat ke jazz, sempat ke etnik segala macam, dan itu buat gue istilahnya nambah ilmu gue gitu. Jadi itu seru banget. Nah, terus apalagi begitu ke film tuh gue merasakan bahwa di bagian post ini bagian yang paling ajaib menurut gue dari film yang tadinya biasa aja, begitu gue masukin musik kan jadi
jadi sesuatu. Jadi sesuatu gitu. Betul. Soulnya tuh kadang-kadang suka tergantung sama musik. Betul. Jadi kadang-kadang gue suka iseng tuh film horor gue masukin lagu drama itu jadi berubah tuh. Ntar gue masukin lagu masukin lagu metal. Lu saya eksperimen itu. Iya, gue iseng. Oke. Kan pada waktu masukin kan gue suka ini cocoknya apa nih di sini ya. Ntar gue buka bank atau enggak gue buka aja lagu apa gitu gue cemplungin ke situ. Jadi eksperimen seperti itu seru gitu. Okay. Cuman tadi kalau di film seru. Kalau begitu gua masuk ke sinetron gua nggak sempat mikir tuh. Besok harus jadi mau pikir apa. Iya bener juga. Apalagi kalau sinetron stripping. Lah, tapi lu pernah ngegarap sinetron stripping? Pernah. Jadi kalau sinetron stripping ya udah bikin bank yang banyak. Udah tinggal cemplung-cemplungin. Masuk nada. Kadang-kadang gua nggak mau ambil bagian nyemplung-nyemplunginnya. Biar di bagian orang TV-nya aja. Jadi gue cukup bikin banknya aja banyak. Kirim ke mereka, banyak kirim mereka. Soalnya gue nggak bisa mikir kalau cepet-cepet gitu. Ya. Jadi mendingan bikin kalau ke sinetron mood sedih gitu, bikin berapa mood sedih, mood ceria bikin berapa gitu kan. Yang paling berkesan yang pernah lu garap sinetron apa? Sinetron ya, sinetron kemarin. Pernah kemarin gue baru kemarin ini gue garap kayak sinetron gitu, cuman berapa episode. Kalau film? Kalau film gue udah sekitar berapa ya? Udah lebih dari 10 sih. Apa yang paling berkesan, Kang? Paling berkesan Tarik Jabrik. Oh itu lu? Tarik Jabrik. Saat itu tadi yang gue lagi bikin scoring. Yang mainnya Changcuter juga kan. Okay. Jadi maksudnya ya musiknya rock and roll. Jadi cocok banget sama gue. Gue bikin scoringnya juga rock and roll. Terus tiba-tiba almarhum Iqbal, sutradaranya, Kang jadi cameo yuk. Oh gitu mulai tuh cameo apaan gitu. Gue kalau nongol sebentar nggak nembak gue nggak mau gue bilang gitu. Ada Kang nih pasti nembak. Jadi apa? Jadi bencong. Iya. Bencong yang gimana? Itu bencong yang jelek yang di pinggir jalan. Oh itu nggak ada beban gue. Kalau bencong yang cantik, gue masih beban gue tuh. Iya, gimana? Betul. Oh lu tetap maksudnya nggak asal nerima kan? Iya. Artinya udah gue jadi cameo, terus gue nggak berkesan sama orang ngapain juga? Iya betul. Oke. Akhirnya awal tercebur jadi cameo tuh atau ke dunia seni peran itu? Iya itu awalnya itu. Nah gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share supaya nonton Omen makin banyak. Oke? Story lucu loh sebenarnya. Jadi waktu gue SMA, gue tuh diajak ngeband sama temen gue. Okay. Dia anak Antapani. Antapani kan biasa 17-an lah band 17 ngeband. Pas gue lagi latihan gitu terus temen gue bilang, lu mau nggak ngeband? Ada band baru nih tempat gue. Bandnya gimana? Ya buat di kafe sih gini-gini. Gue mikir, gue masih pengen sekolah, gue males malam-malam mesti ngeband gitu kan segala macam kan. Dan gue nggak kepikiran ke situ. Terus apaan namanya? Pas gue denger namanya kayaknya kurang keren sih. Dia bilang gini, namanya apa bandnya? Peter Pan, dia bilang gitu. Oh, enggak. Lu bayangin kalau gue terima job itu kan. Ariel di serius. Lebih laku berarti. Iya bener. Gak akan bubar serius. Berarti lu sempat ditawarin. Iya temen. Untuk gantiin atau gimana kan? Enggak, jadi mungkin baru mau bikin ya waktu itu ya. Jadi lagi cari vokalis lah kurang lebih gitu kan. Jadi, tapi gue belum pernah ngomong ke Ariel sini. Kenapa lu tolak Kang pada saat itu? Iya karena kan gue masih ya anak SMA lah, gue males ngeband itu kan. Gue kan pengennya main-main mulu kan. Oh iya. Jadi kalau orang itu nawarin lu, artinya orang itu tahu lu punya kualitas vokal yang bagus pada saat itu. Sudah punya kualitas vokal yang bagus pada saat itu. Iya, gue masih sukanya. Ya lagi itu eranya
Bon Jovi lah. Never Say Goodbye. Never Say Goodbye. Itu. Terus lagunya Carrie. Nah itu gue cuman manggung buat acara 17-an di RT-nya dia di depan rumah. Jadi pada lagi latihan kan biasa kan. Terus teman gue gitu nawarin, mau gak ikut band nih, ada band lagi, teman gue lagi bikin band, dia bilang gitu. Gue gak tahu apa si Andika apa si Lukman yang bikin gitu. Cuma dia bilang, kebayang gak Sandi jadi vokalnya Peter Pan. Enggak ya, yang gue itu. Terus Ariel jadi vokalis series. Apa namanya? Rocker. Emang udah jalannya. Rocker juga. Emang udah jalannya ya kan? Udah jalannya gitu. Ya ampun. Dan lu nggak pernah sampein ini ke Ariel sebelum? Belum pernah. Gak pernah lu ceritain Ajrit. Alasannya cuma karena kok namanya lucu dah aneh gitu ya. Iya. Alasannya gitu. Okay. Namanya kurang keren. Berarti lu anjing. Emang nama band lu keren. Iya. Lupa nih, gue mau nanya ke lu. Kan setelah lu dikeluarkan, artinya kan lu hidup lu hanya dari bermusik nih Kang. Sementara yang lain kan KPK, pelayaran, whatever dan segala macam gitu. Nah, sementara kemarin pada saat pandemi kan, yes, totally bener-bener selesai. Betul. Apalagi buat teman-teman yang musisi ya, nggak bisa manggung, nggak ada pekerjaan lah. Nah itu. Bagaimana lu survive pada saat itu? Survive-nya sebenarnya sama kayak teman-teman yang lain. Apa yang bisa gue lakuin ya jualan lah, apa segala macam gitu kan. Nah yang kebetulan yang fase jualan itu masih berlanjut sampai sekarang. Walaupun gue dulu sempat burger, terus apa lagi ya, burger, kopi. Kopi. Okay. Nah sebenarnya sampai sekarang pun nggak ada yang cuan juga sih. Yeah. Cuman maksudnya itu tuh menyelamatkan gue dari istilahnya dari spirit lah minimal. Jadi gue ada temen nih untuk usaha bareng gitu kan. Ada teman gue yang ketemu teman baru yang juga sama berjuang gitu. Justru ya hasilnya tuh nggak kayak kita manggung, tapi ternyata itu yang bikin survive gitu, walaupun dikit gitu, tapi ya kita tetap gerak, kita tetap mikir, itu yang bikin kita tetap survive pada akhirnya gitu kan. Kalau tabungan mah udah pasti habis lah ya. Iya, betul. Ya udah itu ya. Tadinya perkiraan cuman bulan depan juga udah beres, ternyata 3 tahun dong kan nggak kelar-kelar. Nah itu. Nah sekarang pun yang si kuliner ini, gue juga akhirnya jadi ketemu beberapa teman yang kurang lebih juga yang masih menjalani hal yang sama. Terus ya udah kayak ya gue jadi kayak support UMKM lah gitu teman-teman gue. Jadi mau ada yang usaha bikin kaos atau seperti kaos yang gue bikin ini kan. Nah ini juga hasil gue bekerja sama nih dengan teman gue yang UMKM gitu bikin. Dan kebetulan nih gue kasih ke lu juga biar lu bisa tidur tetap dengan kehangatan gue gitu. Anggap aja gue tidur sama Aiko anak gue. Aiko sama Nun ya Kang. Oh ini berarti ya balik lagi ya, pandemi akhirnya memang tidak menyusutkan semangat lo. Betul itu. Kalau mungkin dari penghasilan enggak lah ya, maksudnya kita ya dikit-dikit tapi kita gerak bareng lah kayaknya waktu itu saat itu itu yang cuman kepikiran gitu. Yang penting kita nggak patah semangat gitu kan, tetap bisa gerak terus. Tetap bisa gerak. Nah pertanyaan gue Kang, punten banget. Artinya kan bisa dibilang series one hit maker. Yes. Rocker bukan manusia. Juga. Rocker juga bukan manusia. Enggak pakai bukan. Rocker. Iya. Tolong. Sorry ya, gue ngeblank gara-gara dia ngomong tidur dengan kehangatan sama dia tuh. Rocker juga manusia. One hit wonder. Artinya sebenarnya kalau didengerin, gue tuh lupa. Gue dengerin hampir semua lagu series tuh by CD atau apa ya? Seingat gue sih by CD ya. CD kayaknya. Kalau pernah punya, ya gue pernah beli CD-nya dan makin senangnya lagi ketika
novel Kang Aditya Mulya yang Jomblo difilmkan soundtracknya kalian. Betul. Nah itu dan itu kayak klop gitu. Si film tuh kayak klop banget sama lagunya kalian gitu. Iya, betul. Apalagi selain lagu rocker juga Bandung 19 Oktober ya. Itu yang enak banget tuh. Betul. Nah sebenarnya kalau itu juga dulu kan biasa waktu album pertama tuh masih idealis banget kan. Wah gue band rock nih. Sorry ya lagu-lagu cinta gitu kan. Tahu-tahu dapat job itu kan. Bikinin lagu cinta. Akhirnya ternyata kita punya banyak lagu cinta dong. Nah. Yang gak mau dikeluarin karena tengsin gitu kan. Padahal banyak. Dan itu bagus banget. Iya, terus akhirnya itu jadi tempat pembenaran kita. Ini kan soundtrack film, jadi gue nulis lagu cinta gitu. Padahal lagunya udah banyak, udah banyak kesimpan. Dan kebetulan memang kalau itu album yang paling buat gue menyenangkan, terutama yang berkaitan dengan masa kuliah gue gitu kan. Karena kejadiannya emang bener-bener gitu kan. Kayak lagu Bandung 19 Oktober tuh kayak sebenarnya gue ngelihat si Dinar, gitarisnya gue lagi ngejar cewek, nggak dapat, tapi dia terus berusaha, akhirnya tulis lagu itu kan, terus ada pokoknya lagu-lagu cinta masuk di situ semua. Yang sorry nih Kang, punten. Ya. Walaupun itu lagu cinta, tapi gue nggak ngelihat seriusnya ya. Jadi menyaminnya di situ. Kalau ini sudut pandang gue ya. Artinya ya gue ngeliat ya udah ini serius. Bukan akhirnya jadi kayak wah serius jadi berubah nih lagunya jadi begini, enggak. Iya sih. Kan biasa, dulu kan masih yang sok gitu. Emang gitu deh, kalau anak band gitu deh. Iya. Iya. Band baru kan begitu, bukan ya maksudnya so idealis gitu kan lo. Ya, image gua nih rocker nih, masa bikin lagu cinta gitu. Nggak taunya pas disuruh itu keluar semua. Keluar, iya sayang banget. Cepet banget bikin lagu cintanya. Iya. Punten, gua bisa dibilang kan memang hampir nggak pernah ngikutin berita-berita teman-teman artis ya. Pernah gak lu ngambil rapot begini tampilan lu? Kalau gua kan udah ngeliat aslinya Kang Candilnya. Kalau wignya dicopot, gini bandana copot, kacamata copot gitu. Lu kalau sebagai orang tua pernah gak tampilan lu? Gue sebenarnya nggak, kalau ngambil rapot gue nggak pernah gini. Okay. Cuman di sekolah anak gue itu ada program di mana salah satu syarat kelulusan mereka itu mereka harus bikin lagu. Jadi bikin lagu dibikinin konser. Konsernya itu ntar dinyanyiin sama orang-orang yang profesional. Oke. Nah kalau ada yang bapaknya kebetulan artis apa, udah pasti. Betul. Nggak mau ikut kan gimana gitu. Iya, mungkin. Berarti tidak mensupport sekolah gitu kan, betul. Program sekolah. Nah ya udah. Ya sebenarnya bukan tidak mensupport sih Kang. Itu kan emang sekolah kan ya ngambil keuntungan ya. manfaatin kondisi ya. Ya kan bapak lu artis. Daripada yang lain ya udah bapak lu aja gitu. Tapi pernah gak beneran ngambil rapot gitu lu suruh kayak begini? Kalau ngambil rapot nggak pernah, gue biasa aja. Tapi kan kalau pada waktu perform gini, nah pada suatu saat pernah ada bazar nih. Tapi kerjaannya lebih ke di kompleks gue lah kan. Di kompleks gue kan ya gue hari-hari biasa aja kan. Terus banyak anak-anak kecil gitu kan, taunya Om Candil gitu kan. Nah, suatu hari gue, karena sekolah anak gue tuh deket, cuman koprol doang udah nyampe sekolah anak gue kan. Seperkoprolan lah. Nah jadi suatu hari gue udah habis acara bazar, gue jadi meramaikan, ikut jadi itu. Terus dan sekolah anak gue tuh banyak banget rocker. Ada anaknya Andi Rif, ada anaknya Yuke. Jadi kalau gitu banyak itu Arya Wahab juga di situ kan. Terus jadi pas udah selesai manggung kan gue balik ke rumah gitu. Karena gue seperkoprolan gitu kan. Aduh ganti-ganti males, ya udah gue gini aja balik gitu. Jalanlah gue langsung nyebrang kan ke rumah gue lewat pos satpam. Terus pas gue lewat mau nyampe ke rumah gue, si anak-anak komplek gue itu lagi pada main kan, anak-anak kecil itu kan. Pas ngelihat gue dong pada gini.
ini Om Candil apa bukan? Mereka tuh baru ngelihat wujud gue pas ini. Oke. Kalau gue kan gue dari itu males ganti-ganti kan. Ya udah gue jalan aja ke rumah gue. Gue nggak ngira mereka lagi pada main di depan kan. Pada diem semua gini. Nah anak lu berarti tadi gue lupa. Udah ada berapa? Ada 2. Ada cewek-cewek. Ada gak yang sepertinya mengikuti jejak lo, Kang? Kayaknya ada, tapi sebenarnya kalau gue membebaskan aja anak gue akan seperti apa ya. Tapi kan bibit-bibitnya pasti dong. Walaupun kita membebaskan anak kita mau jadi apa nanti, tapi kan bibit-bibit ngikutin kitanya tuh pasti akan kelihatan. Betul, kan. Iya sih. Jadi pada itu tadinya gue nggak merasakan hal itu ya. Gue pikir ya anak gue yang gede itu lebih ke dia gimnastik gitu kan. Yang kecilnya lebih ke art gitu kan. Tapi ternyata anak gue yang gede itu pas ngobrol sama ibunya, dia memang pengen jadi performer. Ibunya sih bilang dia terinspirasi gue gitu kan. Sementara gue tidak merasakan hal itu kan. Jadi ya, tapi ada hal yang membanggakan pada saat dia tadi yang ujian bikin lagu itu ya. Dia bikin lagu, terus lagunya bagus banget untuk gue. Terus dan gue bersyukurnya nggak kayak gue bikin lagunya gitu, nggak aneh gitu pokoknya. Lagunya bagus terus. Tapi kan biar bagaimanapun itu turunan lu berarti. Ya, skillnya dari lu juga. Dan itu ya yang bikin gue amazed tuh ternyata ya tadi lagu yang dia bikin tuh nggak sesuai, nggak seperti yang gue perkirakan gitu kan. Kalaupun dia bikin lagu gimana ternyata ya bagus gitu. Terus apalagi yang nyanyinya waktu itu jatahnya Andi Rif lagi. Bagus banget jadinya. Anjir. Yang nyanyiin Kang Andi. Terus kan memang ada fase tadi karena ada fase pandemi itu. Tadinya kan emang dibawain live kan. Dibawain live kan mixingannya kurang bagus lah segala macam. Nah begitu dia era pandemi memang harus direkam kan. Jadi hasilnya bagus kan kalau direkam kan. Terus jadi ini gue baru yang ini memang ada potensinya di situ gitu. Tapi kalau lu melihat potensinya itu semakin mengkerucut, semakin terlihat, pasti lu juga akan full support. Iya. Sama kemarin sempat gue tawarin, Kak mau dibikin ini, nanti aja. Jadi gue gondokan. Gengsi. Udah ditolak anak. Iya. Ntar lah nunggu dia yang mau lah ya. Iya, tunggu dia mau. Jadi biar natural aja gitu maksud gue. Gitu. Kang, punten, 3 hal yang orang lain belum pernah tahu, mungkin lu juga jarang ngomongin tentang seorang Candil. Apa aja bebas. Nggak harus hal yang private gitu. Oke. Apa ya? Gue tuh anaknya sayang banget soalnya. Keren. Science. Terbukti dari film-film yang gue tonton, film science fiction semua kebanyakan. Timbang begitu. Anjrit. Lu tuh orangnya suka berfantasi sebenarnya. Iya. Bukan science ya. Bukan science. 1, 2. Gue doyan makan, udah tahu ya. Oke. Lu doyan makan. Tapi badan lu kejaga lah, masih nggak yang. Iya. Nggak yang makar banget badan lu. Bener sih. Berarti nggak doyan banget. Doyan, tapi nggak banyak banget. Oke, itu masalahnya. Secuil doang. 3 apa ya? Gua di rumah, gua tuh orangnya rumahan sebenarnya. Jadi lebih senang ada di rumah, lebih senang ngoprek di rumah, ngapain gitu, benerin genteng kayak apa gitu yang lebih menurut gue lebih menarik gitu. Daripada kongko. Itu makanya gue introvert dong lo. Introvert, bener. Virgo gue, cowok lagi. Iya. Bini gue Scorpio. Lu Vega R. Iya. Candil ternyata seorang introvert gitu. Gue. Makanya mungkin itu salah satu pilihan kenapa lu senang bersepeda. Karena
beberapa kali dulu sempet waktu gue juga masih suka sepedaan ya. Sebelum pandemi emang anjing tuh pandemi. Apa namanya? Lu dari rumah ke lokasi sepedaan gitu. Itu bagian dari introvert betul. Jangan-jangan. Dan gue sepedaan nggak pernah nggak jarang ikut klub gitu-gitu yang rame-rame itu gue nggak. Gue lebih ke sendirian aja gitu. Gue menikmati kesendirian gue, jalan gue gitu. Pada saat itu gue terserah gue mau naik sepeda, gue mau mutusin gue belok mana gitu kan. Mau nyasar kayak mau kagak gitu. Betul. Karena gue sama. Iya. Lu Virgo? Enggak. Bukan. Maksudnya gue sepedaan juga gitu. Gue sepedaan juga. Pada saat dan benar sama gue juga nggak ikut komunitas, nggak ikut klub segala macam karena kan biasa kalau udah ikut klub tuh wah udah susah tuh, sama aja kayak jatuhnya grup kan. Betul. Misalkan mau ke sini kita nggak bisa jadi masalah ataupun sebaliknya gitu. Jadi ketika sendiri pun gitu, ketika jalan gitu, tiba-tiba nyasar, itu menurut gua jadi sebuah kenikmatan loh. Betul. Karena akhirnya dari nyasarnya kita jadi bisa tahu, oh ternyata ini nembusnya di sini. Besok-besok kayaknya kita lebih cepat lewat sini deh. Jadi nyasar tuh ternyata ketika kita sepedaan ya, itu sebuah hal yang seru gitu. Ada suatu kejadian yang waktu gue sepedaan menurut gue ini nikmat banget. Jadi gue naik sepeda terus hujan terus tapi gue pakai jas hujan kan. Seru ini hujan. Nah gue le pinggir kan, gue pakai bukan MTB, gue pakainya fiksi kan, pakai fiksi. Jalan kan di pinggir jalan kan nggak ada genangan gitu kan. Kalau ada lubang nggak kelihatan dong. Betul. Satu lo masuk lubang gue kan. Jungkal gua kan, jungkir balik, jungkal, jatuh gitu kan. Ini badan sakit semua gitu. Terus gua grepak aja gitu jalan gitu. Aduh, udah lama gua nggak jatuh kayak gini. Aduh, udah lama nih gua nggak ngerasain jatuh kayak gini. Aduh, enak banget. Jangan salah loh, itu nikmat loh, bener nikmat loh. Itu loh. Bener air hujan di sini, untung nggak ada mobil sih. Iya. Partitunya jangan. Nggak ada orang juga yang nolongin. Gue gini aja dia bilang, aduh enak banget udah lama nggak jatuh kayak gini. Udah nggak mikirin sepeda gue di mana. Junggalnya tuh sejunggal yang kayak di itu yang wah gitu. Ya, paham. Plak gitu aja. Binder gitu maksud gue ya kayak emang pada saat gue jadi kangen sepedaan. Pada saat bersepeda tuh kan kalau kita motoran tuh kalau sendiri tuh kayaknya agak janggal ya. Iya kalau motoran. Kalau motoran tuh sendiri agak janggal gitu. Tapi kalau sepeda tuh menurut gue masih oke lah. Masih seru kita. Iya. Ketika hujan kita motoran tuh pasti berhenti. Iya. Tapi kalau sepedaan gue malah kayak menikmati gitu. Apalagi kalau selama nggak angin kenceng sama petir. Betul itu ngeri banget. Kalau masih hujan biasa doang tuh wah gue terjang gitu, basah-basahan seru gitu. Iya. Sampai rumah mandi air hangat kan enak udah gitu. Gak ada masalah dengan itu. Tapi lu masih sepeda sampai sekarang? Masih gue ya kalau ada bisa gue sepeda gitu aja. Tidak maksain juga sih. Iyalah, ya kan buat fun juga kan sebenarnya. Itu aja. Nah kalau gue boleh tahu nih Kang, sebelum kita tutup obrolan kita di Omen kali ini, dari sekian banyak cerita hidup lu gitu, up and down udah pasti juga kan. Ya. Kata apa yang mewakili hidup lu kan? Amazing. Lala. Oke, ponakan, hidup itu seperti cermin. Kalau kita menghadapinya dengan senyuman, maka hidup akan tersenyum kembali kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.